Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Nah, kita kembali ke kondisi tadi Ustaz, masalah begitu banyaknya perusahaan tempat umum, tindakan anarki. Kerugiannya nih Ustaz, kalau misalnya ngeliat dari tindakan anarki ini sendiri sebenarnya gimana sih Ustaz? Banyak atau misalnya masif atau gimana Ustaz? Jadi kerugian dari tindakan anarki itu kerugiannya banyak banget. Salah satunya dari segi syariat dulu ya. Dari segi syariat merusak atau anarki, bikin orang itu nggak aman, itu ngerusak keimanan sendiri. Karena Nabi SAW bilang al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa dima'ihim. Kata Nabi, namanya mukmin yang hakiki, yang sempurna imannya, itu yang masyarakat sekitarnya itu harta mereka, darah mereka merasa aman dari gangguan orang mukmin ini. Oke. Nah, jadi kalau masyarakat merasa nggak aman, merasa takut, berarti menunjukkan ini orang mukmin keimanannya nggak benar. Nah, keimanan nggak sempurna. Namanya mukmin yang sempurna, orang di sekitar itu merasa aman, nggak merasa terganggu. Lihat aja bagaimana orang-orang munafik, orang-orang Yahudi hidup di sekitar Nabi SAW. Mereka nggak merasa takut bakal dizolimi dan lain-lain. Enggak, mereka ngerasa aman di situ. Kenapa? Karena orang Muslim orang-orang yang adil. Mereka tuh cerdas dalam menyelesaikan masalah-masalah, bukan tukang zolimin orang dan lain-lain. Ini dari kacamata Islamnya ya. Kalau kita lihat aja dari akal sehat kita, masalah kalau diberesin dengan emosi bukan masalah selesai masalahnya. Masalahnya malah makin panjang atau malah bikin masalah-masalah yang lain. Jadi kalah sama salah satu ini Ustaz ya, salah satu institusi Ustaz, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah itu bohong sebenarnya, itu bohong. Kita nggak bisa Ustaz, kita nggak bahas itu bohong juga tuh, itu nggak benar tuh. Segala sesuatu yang menyelisih syariat nggak bakal nyelesain masalah, bakal membesarkan masalah atau nambah masalah. Lihat aja kayak tadi ngomongin masalah istri yang ditalak sama suaminya gara-gara suaminya emosi, semuanya marah, langsung talak 3. Nah ini kalau boleh dikatakan hampir jadi makanan sehari-hari para ustadz. Para suami datang ke ustadz, ustadz tolong ustadz, ana lagi marah, ana nggak sengaja talak 3 istri ana. Nah, gara-gara ana lagi emosi ustadz gini-gini. Ini gimana ustadz, ana ini sayang sama istri. Nah, nyesel akhirnya. Nah, gimana udah talak 3? Nah, ini urusannya panjang lagi kan? Bukan malah beres, malah makin panjang. Nah, ini juga masalah anarkisme ini juga. Halte dirusak, ini dijarah segala macem, gara-gara mau nuntut haknya, bukan malah beres, urusan makin panjang. Ada yang ketangkep malah masuk penjara, negaranya pun rugi. Antum bayangin, antum mau datang ke rumah orang mau nagih utang, ini belum bayar utang, antum datang ke rumahnya mau nagih utang, malah antum tokonya dia antum rusak, mobilnya dibocorin sama antum bannya, motornya juga dirusak. Terus gimana dia mau bayar utang? Mau nyari kerjaan, nyari duit buat bayar utang antum tuh gimana? Akhirnya duitnya dia, tadi punya dapat duit ya untuk benerin motornya, untuk benerin mobilnya, untuk benerin tokonya supaya bisa ngelunasin antum. Akhirnya bukan malah beres masalah, ya makin panjang masalahnya. Alokasinya kok berubah Ustaz ya? Nah, lihat sampai 55 miliar. Akhirnya buat benerin halte yang harusnya tuh halte nggak ngapa-ngapain. Bahkan aja akhi ini masalah jihad aja, ketika jihad dalam kondisi perang, emang ribut namanya jihad kan, bawa pedang, bawa tameng, bawa senjata macam-macam lah. Itu aja kita nggak boleh ngerusak bangunan. Bangunan yang ada itu aja nggak boleh dirusak. Bahkan tempat ibadah orang kafir ya nggak boleh dirusak. Nggak boleh dirusak semuanya. Jadi benar-benar memang tujuannya apa? Meninggikan kalimat la ilaha illallah, bukan yang lain. Jadi fokus di tujuannya. Tujuannya ke situ, nggak lari-lari ke yang lain. Nah, ini Islam benar-benar ngejaga keamanan dan bersyukur sama nikmat yang ada ini. Jadi bisa dimanfaatkan semuanya. Nah, Ustaz tadi bilang bahwa mengganggu keamanan itu merusak keimanan. Anda mungkin salah satu contoh Ustaz. Anda kemarin lihat di salah satu Instagram akun dakwah yang mereka tuh lagi nge-shoot, pas banget nge-shoot. Orang-orang itu lagi ya berkumpul tersebut. Terus ada azan Ustaz. Azan lagi berkumandang. Nah itu juga itu. Nah kita lihat kan mereka tuh ngejarnya dunia, bukan ngejar akhirat. Kita lihat namanya dunia itu negara bisa makmur ketika masyarakatnya itu pegang dengan syariat.
bukan karena cara berdagang mereka bagus, bukan karena ekonomi mereka bagus, bukan karena mereka orang-orang cerdas, bukan karena mereka beriman dan bertakwa. Makanya negaranya makmur. Nah ini mau gimana, mau negara mau makmur, azan aja nggak sholat. Nah mungkin emang nggak sholat sama sekali. Kita lihat buktinya dari mana Ustadz? Namanya negara itu bisa makmur dengan keimanan dan ketakwaan, bukan dengan ekonomi. Lihat Nabi SAW sama para sahabatnya. Mereka ini berdagang, tapi mereka ini banyak yang orang-orang miskin. Mereka ketika pindah ke kota Madinah, harta-harta mereka itu ada di Mekah semuanya. Ada di Mekah semuanya, tapi mereka beriman, mereka bertakwa. Bahkan ada suatu kisah ketika mau terjadi peperangan antara pasukan kaum muslimin sama orang-orang Romawi. Pemimpinnya Romawi saat itu mengirim utusan untuk lihat pasukan kaum muslimin ini lagi ngapain pas malam-malam sebelum besok berperang. Pas dilihat, terus kembali lagi itu utusan, ditanya sama pemimpinnya, orang-orang muslim gimana? Senjatanya jumlahnya berapa? Gimana? Mereka jumlahnya nggak banyak, senjatanya pun seadanya, bajunya compang-camping. Terus mereka malam lagi ngapain? Lagi sholat sama baca Quran. Masya Allah. Antum lihat, itu emang itu namanya orang mukmin. Orang mukmin tuh kayak begitu. Untuk mau menangin jihad yang ada depan mata mereka, mereka ibadah malamnya. Mereka sholat, mereka baca Quran supaya bisa menang jihadnya. Nah ini gimana? Sholat aja enggak. Nah, apalagi ada yang bawa jimat, ada yang obat ini kebal segala macam. Gimana mau negara yang mau makmur? Justru perang secara syariat dulu Ustaz ya? Iya, namanya memberikan Muslimin dulu iman ya Ustaz? Iya, memberikan kemakmuran negara kan Allah bukan orang. Nah, ini makanya. Masya Allah, taib. Sahabat Safdah, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.